GTV. Untuk pertanyaan berikutnya dari Akhi Naufal dari Surabaya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mengganggu ingin bertanya beberapa hal, Ustaz. Yang pertama, apa boleh menggunakan nisab perak sebagai acuan zakat, Ustaz? Karena umumnya umat sekarang mengacu kepada emas sebagai nisab zakat mal. Kemudian yang kedua, di beberapa ta'lim, beberapa ustaz salaf memaparkan bahwa ketika sudah mencapai nisab diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat sebelum haul. Bagaimana Ustaz mengenai hal ini? Jazakallah khair. Mengkonversikan uang dengan nisabnya perak dibolehkan oleh para ulama. Bahkan kami tidak mengetahui adanya beda pendapat ya. Karena setiap pembahasan perincian daripada zakatul mal itu ada emas nisabnya 20 dinar. Kemudian perak nisabnya 200 dirham. Lalu ketika membahas uang, baik itu real ataupun rupiah, mereka mengatakan nisabnya bisa 20 dinar atau 200 dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Artinya boleh milih. Ya. Yang lebih tinggi jelas emas. Kalau emas 20 dinar itu kalau dipakai gram itu 85 gram emas. Kalau perak 200 dirham itu kalau ditimbang kira-kira hampir 600 gram. Ya, 600 gram. 600 gram setengah kilo lebih dikit. Dan harganya pun terpaut. Jadi kalau misalkan emas 85 gram, kalau sekarang misalnya 1 juta. Ya. 1 juta dikalikan 85 gram. Berapa itu? 85 juta. Berarti nisabnya 85 juta uang itu. Kalau dinisabkan disamakan dengan emas. Tapi kalau disamakan dengan perak, maka berarti 600 gram itu kita bulatkan dikalikan segramnya berapa perak itu. Ambil saja misalnya 10.000. 10.000 kalikan 600 gram. Berapa itu? 6 juta kira-kira. Cuma 6 juta sudah kena zakat. Nah, sekarang terserah mau pilih yang mana. Ya. Tetapi kenapa sih kebanyakan ulama itu mengkonversikan dengan emas? Karena emas itu stabil, harganya stabil, memang naik turun tapi lebih stabil. Sementara perak itu harganya hancur. Ya, kalau dulu itu imbang sama emas itu, artinya apa? Sekian perak sama dengan sekian emas, gitu. Sekian puluh dirham ditukar dengan 1 dinar, demikian stabil juga. Tapi ketika perak tidak stabil harganya, merosot jauh, ya, bahkan murah sekali, banyak orang yang meninggalkan perak, maka para ulama banyak yang menjadikan nisabnya uang itu dengan emas tadi karena harganya stabil. Tapi sebenarnya boleh dua-duanya, yaitu milih salah satunya. Adapun berkaitan dengan haul, ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa kalau orang punya harta, boleh nggak membayarkan zakat hartanya itu sebelum haul? Jawabannya 2 perinciannya. Kalau sudah mencapai nisab maka boleh membayar zakat sebelum haul. Tapi kalau belum mencapai nisab maka tidak boleh membayar zakat sebelum haul. Kenapa demikian? Karena sebab zakatnya sudah ada, yaitu nisab. Tinggal menyempurnakan setahunnya yang belum terpenuhi. Ini boleh, ada rukhsah keringanan, didahulukan membayarnya. Misalnya begini, ada orang punya emas 85 gram emas, ya, menjelang Ramadan, punya emas 85 gram, sudah mencapai nisab. Cuman kewajiban mengeluarkannya kan tahun depan, misalnya bulan Sya'ban tahun depan baru mengeluarkan. Cuman sekarang ini kok tiba-tiba ada orang miskin datang minta zakatul mal. Harta kita emas kita ini sudah mencapai nisab, tapi belum setahun, baru sebulan. Boleh nggak kita bayarkan zakat kita untuk tahun depan ini? Boleh, karena sudah mencapai nisab, meskipun belum sampai haul, sehingga selesai zakat kita untuk setahun depan ini. Dan itu didasari oleh zakat yang dibayarkan oleh Rasulullah 2 kali lipat miliknya Al-Abbas. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, amal Abbasu fahiya alayya wa mithlahu. Adapun Abbas, kenapa dia tidak membayar zakat? Sudah saya tanggung 2 kali lipatnya untuk tahun ini dan untuk tahun depan. Tahun depan kan belum haul, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. وتعاونوا على البر والتقوى
التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان